Halo, apa kabar adik-adik semua? Baik-baik kan? Pada sehat kan? Sudah pada siap sekolah minggu juga kan? Di sini sudah ada, kami bertiga ada. Siapa ini? Bang Saito, ada Eva. dan juga sang mythical glory Bang Niko. Sekarang kita mau sekolah minggu, tapi Bang Niko emang di sini. Bang Niko balik dulu sono ke posisinya ya. Kita mau nyanyi sama Bang Niko. Bang Niko siap-siap dulu. Adik-adik juga sudah siap. Kalau adik-adik sudah siap, kita suruh dan kita ajak adik-adik. Bangkit berdiri ya Bang. Betul, Bangkit berdiri, ayo semuanya Semua bangkit kita berdiri. mau pemanasan Ya. hari ini. Itu belum tuh. Mana? Bangkit berdiri dong, Di. Ayo deh, bangun deh. Siapa tuh namanya? Abang kurang kelihatan lagi nih. Ayo semuanya bangkit berdiri. Oke, kalau sudah semuanya kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki dan Ikan Koki. Pakai gerakan ya. Tentu dong. Pakai gerakan. Bang Niko. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. terbang, Terbang terbang luar angkasa, selang dalam samudra. dayung perahu Di sungai Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dikasih senyumnya. di suka kau ada. Sedihnya. Di duka pun kau ada, Karena engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Yo, terbang luar angkasa. Salam. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Atas. di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya ya Bang. Yo, kita senyum. Di suka kau ada. Sedihnya. Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Siap-siap lagu keduanya adik-adik. Ikan koki. Ikan koki ekornya panjang. Siap? Oke? Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah minggu, Surga. itulah tempatnya surga. Tangan ke atas. Surga. Itulah tempatnya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak semut di dalam tanah. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Hey, dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka. Namanya kuda. Good. Panjang hidung. Namanya gajah. Panjang tangan. Panjang tangan. Itu pencuri. Nggak boleh. Panjang sabar. Panjang sabar. Hey, Tuhan anak Tuhan.
nih tambahannya. Nah, lagu ketiganya Di Surga Nanti. Adik-adik siap kan? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal Selama-lama. Sekali lagi Di Surga Nanti. di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Yeay. Sudah pada semangat dan pada terbakar semangatnya nih Kak pasti nih adik-adik nih. Udah bang, aku udah keringetan loh bang, udah keringetan belum? Aku dikit nih masih ada nih, belum dikit doang kok masih sedikit. Adik-adik juga masih mau nih pasti sekolah minggu untuk nyanyi lagi nih Masih Kak. mau? Masih mau kan adik-adik? Oh ya udah, kalau masih mau masih ada satu lagu lagi. Apa lagunya Kak? Lagunya Sungai Sukacitaku. Wah, asik juga Enak nih. ya, enak ya. Yuk, yuk. Kita mainkan sambil bergerak kayak tadi ya. Oke. Oke bagus kok. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi Sungai Citamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, Yes. yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu Apa? ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Oh yes, Yes. yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir yo. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayani Tuhan. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Asyik. Kenapa bang? Asik tadi lagunya, nyanyinya. Adik-adik juga asik kan nyanyinya? Ya bener-bener kalau itu kakak setuju bang. Heeh. Jadi semangat gak sih sekolah minggunya? Semangat nguts pakai Z. 3. Semangat bets Iya. bets. Bets boleh. Ya udah kalau gitu, yuk adik-adik di rumah
kita mau memulai kebaktian nih Bang. Ya. Boleh duduk dulu kali ya? Boleh duduk, silakan duduk dan lap keringetnya dulu. Aku juga mau lap keringetnya nih. Oh iya, gerah ya. Ya tisunya habis. Oke, boleh duduk sebentar ya. Jangan lupa kita mau persiapan untuk kebaktian, ada yang harus dipersiapkan. Apa aja Kayo? Yang pertama, siapin Alkitab. Yang kedua, Kidung Jemaat. Yang ketiga, ada buku ende juga. Dan yang terakhir ada persembahan. 4 itemnya kita bawa. Ya, kita mau masuk ke ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya Bang. Itu dia, tadi aku mau bilang yang kelima adalah hatinya jangan lupa dipersiapkannya. Jadi kita akan nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Silakan Bang Niko. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang dari betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa pembuka akan dipimpin oleh Pendeta MP Silitonga. Adik-adik sekolah minggu, kita memulai ibadah kita berdoa.
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji Engkau karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Tuhan mau hadir tengah-tengah kami di ibadah ini, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita buka Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2. Kita bernyanyi ayat 2. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta Kita akan masuk ke pembacaan titah mingguan di minggu ini, terambil dari titah ketiga. Titah ketiga semua udah pada hafal kan? Harusnya sih semua sudah hafal Kak, betul. Betul ya. Kita coba sama-sama sebutkan. Sambil bangkit berdiri kali ya Oh Kak, iya, biar betul. pakai gaya. Betul. Adik-adik bangkit berdiri, kita sebutkan titah yang ketiga dengan gaya yang sudah diajarkan oleh abang dan kakak sekolah minggunya ya. Oke, siap? Sama kita ucapkan ya. Iya, 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Amin. Ini agak ribet kalau salah satu kita nggak pakai mic aja, salah satu pakai gaya. Kakak pakai gaya ya? Aku Oke, yang sebutin ya? Oke, boleh. baik. Oke, nih. Siapa tahu ada yang lupa atau ada yang baru ikut sekolah minggu, belum tahu gayanya, diajarin sama Kak Eva. Siap-siap adik-adik semua? 1,
2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Amin. Oke, baik. Untuk merespon titah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Adik-adik buah Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ayat hafalan yang untuk bulan ini adik-adik juga sudah hafal kan? Ayat hafalan kita terambil dari mana adik-adik? Ada Bang mau dengar coba? Amos. Ada suaranya tapi kecil nih. Sekali lagi, ayat hafalan bulan ini terambil dari Amos 5 ayat 24. udah diwakilin sama Kak Eva. Sekarang kita sama-sama mengucapkan bersama-sama ayat hafalan bulan ini. Adik-adik siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi kali ya Kak, biar agak melekat lagi sama adik-adik. Ada gerakan, Bang. Ada gerakannya. Ada gerakan dong. Aduh, aku juga jadi pengen belajar nih gerakannya. Aku juga kayaknya ingat bergulung-gulung mah begini kali nih. Oke, kita sama-sama mengucapkan pakai gaya. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, Seperti itu Seperti adik-adik. itu. Dihafalkan ya, Bang. Iya, dihafalkan. Dihafalkan di minggu ini. Minggu Ya. depan kita udah Bulan depan. bulan depan, sorry. Bulan udah depan beda lagi ya? beda. Udah beda lagi. Oke, baik. Sekarang kita udah mau khotbah nih Kak. Kita udah mau khotbah Dengerin firman Tuhan. dengan firman Tuhan. Terus tapi gimana? Sebelum itu kita mau nyanyi dulu ya, Bang? Nyanyi yuk, nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dulu untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ya, adik-adik bangkit berdiri. Yuh. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Yuk. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita sekarang mau berdoa untuk persiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Adik-adik, sebelum kita berdoa dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau bukanya dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Siap ya? Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Sekarang persiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa ini arti dari nats ini? Saya mau menubuatkan akan kedatangan Mesias. Saat ini kita akan melihat satu cerita bagaimana mulai permulaan dunia diciptakan dan bagaimana kedatangan Mesias itu. Mari kita lihat ceritanya. Ada sebuah kisah yang menarik di bagian awal Alkitab. Ada Adam dan Hawa dan mereka tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang ada dalam taman ini sangat baik. Itu persis seperti yang seharusnya. Kecuali di sana ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Karena pohon itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Jadi begitu saja. Jauhi pohon itu dan kita akan baik-baik saja? Betul, itu terlihat cukup mudah. Namun di dalam taman ini ada seekor ular. Dan ular itu mulai mengatakan cerita yang berbeda. Ular berkata, jika engkau memakan buah pohon ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu Adam dan Hawa percaya kepada ular itu. Dan mereka pun memakan buah itu. Akibatnya, segala kebaikan yang ada di Taman Eden musnah. Dan kejahatan dan kematian pun masuk ke dalam dunia baik milik Allah. Nah, mengapa ada seekor ular yang bisa berbicara di dalam taman? Maksud saya, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah Alkitab tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana ular ini bisa ada di dalam Taman Eden. Alkitab hanya menyajikan ular sebagai ciptaan yang memberontak terhadap Allah dan menginginkan manusia untuk meragukan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada jalan kematian. Apapun asal-usul ular itu, dia adalah sumber kejahatan yang menjalar ke dalam dunia dan kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini. Namun ada sebuah pengharapan di dalam kisah ini. Allah membuat janji yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Bahwa kelak ada seseorang yang akan datang, dia keturunan Hawa. Dan orang ini akan datang dan akan meremukkan kepala ular dan menghancurkan kejahatan dari akarnya. Namun dalam peperangan itu, si ular akan meremukkan tumitnya. Jadi, itu seperti tindakan saling menghancurkan. Ya, ini merupakan janji yang aneh, tapi juga indah. Dan kisahnya menggantung di sana sampai pada peristiwa inti selanjutnya di dalam kisah ini.
yaitu ketika Allah memilih seseorang bernama Abraham. Allah berkata bahwa melalui keturunannya, kebaikan dan berkat akan dipulihkan kembali untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari garis keturunan keluarga ini, akhirnya kita menemukan salah satu cicit Abraham yang bernama Yehuda. Yehuda menerima sebuah janji bahwa seorang raja akan lahir dari keturunannya dan seluruh bumi akan mengikuti raja ini. Dan dia akan membawa perdamaian dan harmoni, dan akan ada banyak makanan, anggur, dan susu, serta kebun-kebun anggur. Dan itu akan menjadi luar biasa. Raja pertama yang kita temui dari garis keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Dia seorang pahlawan. Mungkin dialah yang akan meremukan si ular. Namun kenyataannya, Daud telah terinfeksi oleh kejahatan yang juga menimpa umat manusia. Daud tidak pernah meremukan ular, malah sebaliknya. Meski demikian, Allah membuat sebuah janji kepada Daud bahwa raja ini akan lahir dari keturunannya. Namun jika kita mengikuti kisah ini satu persatu, setiap generasi dari keturunan Daud adalah pecundang. Mereka tunduk pada ular. Mereka memilih yang jahat. Mereka mengejar uang, seks, dan kekuasaan, serta menyembah allah-allah lain. Semuanya menjadi semakin buruk karena mereka membawa bangsa Israel kepada kehancuran. Dan kerajaan Babel yang bengis menaklukkan mereka. Sekarang tidak ada lagi seorang raja yang akan menggenapi janji ini. Tampaknya semua rencana sudah gagal. Tetapi dalam masa kegelapan ini, ada sekelompok orang aneh yang disebut para nabi. Mereka terus-menerus berbicara tentang seorang raja yang akan datang dan mengingatkan tentang janji bahwa ia akan datang dan akan mengalahkan kejahatan. Dia akan memulihkan Taman Eden. Salah seorang nabi yang bernama Yesaya mengatakan lebih banyak tentang mengapa raja ini akan diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa raja yang dijanjikan ini akan menderita oleh karena kejahatan manusia. Dan itu akan membunuhnya. Tetapi dia akan kembali dalam sekejap. Yesaya mengatakan, oleh karena raja ini telah menderita kesakitan, maka sekarang dia menjadi sumber kesembuhan bagi orang lain. Tetapi kemudian kitab perjanjian lama berakhir. Dan raja yang akan menemukan ular yang sudah dibicarakan oleh banyak orang tidak pernah datang. Inilah mengapa ketika perjanjian baru dimulai, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret. Bukan sebagai seseorang yang biasa, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk menggenapi janji spesifik di masa lalu. Ya, kita belajar bahwa dia berasal dari keturunan Daud, Yehuda, dan Abraham. Dia mengelilingi Israel sambil menyerukan bahwa kebaikan kerajaan Allah telah datang. Dia mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup manusia dengan menyembuhkan mereka dan dengan mengampuni mereka dari dosa dan kejahatan mereka. Banyak orang menjadi percaya bahwa dialah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus mulai mengatakan kepada pengikut-pengikut terdekatnya bahwa dia akan menjadi raja dan membawa kedamaian dengan mengambil alih dampak kejahatan manusia ke dalam dirinya. Sebuah luka fatal akibat gigitan ular. Tepat sekali, dan tampaknya ular menang. Kisah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tragedi jika bukan karena kisah yang terjadi selanjutnya. Yesus bangkit dari kematian. Dan sekarang, Yesus memiliki kuasa atas kejahatan dan maut. Nah, kisah selanjutnya dari perjanjian baru menyatakan bahwa kuasa Yesus atas kejahatan dan maut telah tersedia untuk kita mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup kita sekarang. Tetapi, kematian dan kejahatan tetap menjadi masalah bagi dunia dan bagi kita. Dan kisah Alkitab diakhiri dengan penggambaran masa depan ketika Yesus datang kembali dan menyelesaikan tugasnya. Dia mengalahkan ular satu kali dan untuk selamanya. Dan dia memulihkan kebaikan Taman Eden ke dalam dunia. Ya, adik-adik, udah lihat tadi kan ceritanya bagaimana mulai penciptaan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa dan janji Tuhan akan ada orang yang akan menaklukkan kuasa ular itu. Nah, nubuat itu, janji itu telah digenapi, yaitu datangnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bagaimana Yesus Kristus itu? Ayo adik-adik, siapa yang tahu Yesus Kristus? Iya, dia Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidupnya, ada roh hikmat di dalam hidupnya,
ada roh nasihat dan keperkasaan di dalam diri Tuhan Yesus, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan juga dia tidak menghakimi cuman sekilas pandang, dia menghakimi ya menurut perbuatan manusia itu. Ayo, siapa yang mau mengikut Yesus? Iya, anak sekolah minggu mau jadi pengikut Yesus. Bagaimana caranya? Harus takut akan Tuhan. Kesenangannya adalah berjalan di jalan Tuhan. Gak marah-marah, gak ngambek-ngambek, gak ngomel-ngomel. Ya. Jadi orang yang takut Tuhan, dia harus berbuat baik. Dan janji itu telah digenapi oleh Yesus, dan kita menjadi pengikut Yesus. Berbuatlah yang baik di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengar dari firman-Mu. Kau telah menggenapi kedatangan Mesias itu melalui Yesus Kristus. Kami diajarkan menjadi orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, ajarlah kami, bimbinglah kami di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, dan anak yang turut akan ajar orang tua dan ajar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Dan saatnya kita akan masuk ke pengumuman. Pengumumannya masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Yang pertama, adik-adik dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, lalu jaga kesehatan dengan makan dan minum vitamin yang bergizi, minum susu, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Dan satu lagi, tetap di rumah saja. Kalaupun harus keluar, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Ada lagi Bang? Ya, apalagi? Tahu 4 RB enggak tuh? 4 RB, aku inget RB, rajin-rajin itu ya? Ya betul, kakak juga mau ingatkan adik-adik untuk tetap melakukan 4 RB. 4 RB yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Yang ketiga, rajin belajar. Dan yang keempat, rajin bernyanyi. Oke, seperti itu. Sudah diingatkan semuanya oleh Kak Eva biar kita semuanya sehat. Kita terus bisa ketemu walaupun tidak langsung tatap muka adik-adik. Lalu yang berikutnya, pengumumannya adalah tugas online. Tugas online-nya adalah tidak ada. Tidak ada adik-adik, tugas online-nya sudah diliburkan dulu. Kenapa? Karena kita mau persiapan untuk Natal adik-adik. Iya, jadi libur dulu tugasnya buat yang sering ngirimin. Terima kasih, kalian keren sekali, kalian rajin. Buat yang belum ngirim atau jarang-jarang, nanti ini setelah ada lagi, kalian kirim ya. Oke? Tetapi kita lihat dulu tugas dari anak-anak sekolah minggu yang sudah mengirim tugas di minggu lalu. Oke, kita lihat. Check it out. Kaget kan? Yesus cinta semua anak di dunia
kuning, putih, dan hitam, semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semua anak di dunia, putih dan hitam, semua dicipta Tuhan. Yesus cipta semua anak di dunia. Yang kukasihi adalah pertama Tuhan Yesus, karena Ia sudah menciptakan semuanya. Dan kedua adalah orang tuaku. Mereka sudah melahirkanku dan juga sudah membesarkanku. Dan yang ketiga adalah adik-adikku. Dan yang keempat adalah opung-opungku, karena mereka menyayangi aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah dipersiapkan tadi kan persembahannya? Oh ya, harusnya sudah sih. Oke, sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Kita doakan juga persembahannya. Ya, kita berdoa dulu. Kita angkat tangan semua, sama-sama mengucapkan, akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari Buku Wende nomor 591. Buku Wende 591. Kita nyanyikan ayat 1. Judulnya Baru Sion. Silakan Bang Niko.
menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita menutup ibadah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Mari tetap semangat. Ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu kita taati. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, kita berjumpa minggu depan. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Kak Eva, Bang Saito dan Bang Niko mau pamit. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Bye.